بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan kemudian membalas amal saleh kita selama bulan Ramadan dan kemudian membalasnya dengan balasan yang terbaik. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita bisa mengawali kembali perjalanan kita untuk meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala melalui kajian atau majelis ilmu, dan masih berbicara tentang dosa-dosa yang diremehkan oleh kebanyakan muslimah, yang diremehkan oleh kebanyakan mukminah, dan kemudian mereka terjerumus ke dalamnya. Asy-Syaikh penulis kitab menyebutkan bahwa di antara dosa yang diremehkan oleh kebanyakan muslimah, itu dosa yang ke-23 yang beliau sebutkan di dalam kitabnya, itu adalah al-ikhtilat. Apa yang disebut dengan al-ikhtilatu, dan kemudian beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan ikhtilat. Beliau mengatakan huwa jatima'ur rijali wan nisa'i au bin nisa'i ghairil maharimi fi makanin wahidin. Ketika berkumpulnya para lelaki, begitu juga para wanita, ghairil maharim, yang bukan mahram, yang tidak terjalin atau terikat dalam hubungan kekerabatan, yang kemudian membuat mereka haram untuk menikah, fi makanin wahidin, di satu tempat yang sama, yumkinuhum fihi al-ittisalu fima bainahum, dan memungkinkan bagi mereka kemudian untuk melakukan ittisal. Dan yang dimaksud dengan ittisal, mereka bisa melakukan interaksi satu sama lain bin nazar, baik itu dengan cara melihat, au bil isyarah, atau dengan isyarat, awil kalami,
atau dengan perkataan. Kemudian beliau pun mengatakan awil badani, atau dengan badan, yakni dengan kontak fisik, min ghairi hailin, tanpa ada pembatas, au mani'in, atau tidak ada penghalang, yadfa'ur ribata wal fasad, yang bisa mencegah kerusakan dan kemaksiatan. Ini definisi yang disampaikan oleh beliau. Beliau kemudian mengatakan wal ikhtilatu babun min abwabiz zina, dan ikhtilat itu adalah salah satu pintu di antara pintu-pintu yang mengantarkan seseorang kepada perzinahan. Yalijul insanu min khilalihi ila hadhil fahishati, seseorang bisa masuk ke dalam perbuatan zina melalui pintu ini. Wal iffah hijabun yumazziquhul ikhtilat, dan salah satu sifat yang mulia di dalam Islam yang disebut dengan iffah, dan iffah ini maknanya adalah taharatun nafsi, taharatul qalbi, wa taharatul badani minal ma'asi. Yang dimaksud dengan iffah itu adalah kesucian jiwa, kesucian hati dan badan dari kemaksiatan, khususnya dari perbuatan maksiat yang berhubungan dengan lawan jenisnya. Itu yang disebut dengan iffah. Yang memiliki sifat ini disebut dengan afif kalau laki-laki, kalau perempuan disebut dengan afifah. Kata beliau wal iffatu hijabun tumazziquhul ikhtilat, dan iffah itu adalah penghalang seseorang dengan kemaksiatan, yang dihancurkan, yang dirobek-robek oleh ikhtilat. Yang menghilangkan sifat iffah seseorang adalah ketika dia berikhtilat dengan lawan jenisnya, ketika dia banyak bercampur dengan sosok-sosok yang bukan mahramnya dari kalangan lawan jenisnya. Walladhi huwa bimathabati ghuddatin sarataniyatin. Ikhtilat itu tidak ubahnya seperti sel kanker, kata beliau. Tasri fi kiyanil mujtama' fatuhinuhu wa tud'ifuhu, yang menyebar di tengah-tengah masyarakat muslim dan kemudian melemahkannya dan menghinakan atau merendahkan mereka. Namun beliau kemudian mengatakan wal ajab, yang menjadi sebuah perkara yang mengherankan, kata beliau, anna zahiratal ikhtilati asbaha zahiratan ijtima'iyatan ma'lufah, bahwa yang namanya ikhtilat di tengah-tengah kaum muslimin itu menjadi fenomena yang biasa-biasa saja di tengah-tengah masyarakat. Artinya masyarakat kaum muslimin menganggap perkara ini biasa-biasa saja, ma'lufah, bukan perkara yang berat bagi mereka, bukan perkara yang serius bagi mereka. Wal a'jab, dan yang lebih menakjubkan lagi, yang lebih mengherankan lagi, kata beliau, annalladzi yad'u ila adamil ikhtilati yu'addu hadza takhallufun wa raj'iyah. Dan yang lebih mengherankan lagi, orang-orang yang menyeru manusia, yang menyeru kaum muslimin untuk tidak melakukan ikhtilat, maka orang-orang menganggap manusia seperti ini adalah manusia-manusia yang terbelakang, manusia-manusia yang ketinggalan zaman, manusia-manusia yang tidak modern, dan yang menilai seperti itu adalah kaum muslimin itu sendiri.
Beliau kemudian mengatakan wa hadhihi ba'du suwaril ikhtilat al-muharramah wallati intasharat fil mujtama'il muslim. Dan inilah sebagian atau beberapa dari contoh atau gambaran ikhtilat yang diharamkan di dalam Islam dan kemudian menyebar di tengah-tengah masyarakat muslim. Yang pertama kata beliau, al-ikhtilat atau ikhtilatul auladidz dzukuri wal inath walau kanu ikhwatan ba'da sinnit tamyizi fil madaji'i. Ikhtilat di antara anak-anak laki-laki dan perempuan meskipun mereka bersaudara setelah mereka mencapai usia tamyiz, usia yang bisa membedakan mana laki-laki perempuan, mana baik mana buruk, atau apalagi sampai kepada usia bulugh, usia baligh, fil madaji', di dalam tempat-tempat tidur. Artinya mereka tidur bareng biasa saja karena merasa kakak adik, tidak ada masalah. Padahal ini diharamkan di dalam Islam. Faqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah memerintahkan kita bitafriq bainahum fil madaji', untuk memisahkan antara anak laki-laki dengan anak perempuan di tempat tidur mereka, khususnya ketika mereka sudah sampai usia tamyiz atau bulugh, ketika mereka sudah mengenal apa itu laki-laki, apa itu perempuan, sudah ada perasaan yang berbeda di antara mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kata Syekh, an Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, muru, kata Rasulullah SAW, muru auladakum bis salati, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat, wahum abna'u sab'i sinin, ketika mereka sudah mencapai usia 7 tahun, ketika mereka sudah sampai usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan kemudian pukul mereka, wahum abna'u 'ashar, ketika mereka sampai usia 10 tahun. Mulai wajib diperintahkan untuk sholat di usia 7 tahun. Bukan berarti kemudian tidak diajari sama sekali sampai usia 7 tahun. Ini tidak diterima oleh siapapun dari kalangan umat Islam. Tapi mulai wajib kemudian orang tua menegakkan perintah sholat atas anak-anaknya ketika mereka sampai usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pukul kalau mereka tidak mau sholat ketika usia mereka sampai usia 10 tahun. Dan kemudian Nabi mengatakan, wa farriquhum au farriqu bainahum fil madaji', kemudian pisahkan mereka, kata Rasul, kalau sudah sampai usia 10 tahun, pisahkan mereka di tempat-tempat tidur mereka. Artinya jangan satukan mereka, jangan biarkan mereka bercampur, berikhtilat di tempat tidur yang sama satu sama lain. Dan ini yang sering kali dianggap biasa-biasa saja di tengah-tengah kaum muslimin. Begitu juga dengan ayah, tidak dibenarkan bagi dirinya kemudian tidur bersama anak perempuannya yang sudah baligh. Sudah bukan waktunya. Bukan hanya saja saudara laki-lakinya yang disuruh berpisah, tapi bapaknya pun sama.
Dan di antara penyebab kenapa kemudian terjadi perzinahan antara orang tua dengan anak mereka adalah penyebabnya ini salah satunya. Mereka tidak menjalankan perintah Rasulullah SAW. Mereka tidur bareng, meskipun anaknya sudah dewasa, dan kemudianlah terjadi apa yang terjadi, waliyadzubillah. Kemudian yang kedua kata beliau, di antara bentuk ikhtilat yang muharram tapi menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, ittikhadul khadamir rijali wa ikhtilatuhum bin nisa wal aks. Memiliki pembantu-pembantu laki-laki atau sebaliknya, memiliki pembantu-pembantu wanita dan kemudian membiarkan mereka berikhtilat dengan lawan jenisnya di dalam rumah. Tidak ada batasan antara pembantu dengan majikan laki-lakinya atau dengan majikan perempuannya. Jika mereka berlawanan jenisnya, pembantu laki-laki atau asisten rumah tangga laki-laki dengan bos perempuannya atau majikan perempuannya, atau sebaliknya, supir misalkan, driver misalkan, tidak dibenarkan kemudian mereka berikhtilat tanpa batasan, tanpa ada maharim mereka di tempat yang sama berduaan saja, atau kemudian mereka beraktivitas lalu lalang melihat satu sama lain begitu saja berdekatan, tidak. Kemudian yang ketiga, ini pun yang sering dianggap remeh di tengah-tengah kaum muslimin, al-ikhtilat fi durit ta'lim wal jami'at wal ma'ahid wad durusil khususiyah. Ikhtilat yang terjadi di tempat-tempat belajar seperti sekolah-sekolah, dan ini sering terjadi di sekolah-sekolah pendidikan dasar, dengan menganggap bahwa mereka masih kecil, sudah nggak apa-apa bareng-bareng. Mereka lupa bahwa anak-anak ini akan mencapai usia baligh sebelum mereka lulus dari sekolah dasar. Ketika mereka terus berikhtilat, maka ini akan menjadi madarat bagi mereka. Ataupun universitas, ataupun ma'had-ma'had, ataupun sekolah-sekolah privat, tempat-tempat les kata beliau, di mana dicampur antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keempat kata beliau, wal ikhtilatu fi wasailil muwasalat. Ikhtilat di kendaraan-kendaraan umum. Ini terjadi ikhtilat atau tidak? Jemaah, jelas ikhtilat. Bukan hanya saja ikhtilat, tapi apa? Dempet-dempetan, sentuh-sentuhan, dan sentuhannya rapet. Kan nggak ada jarak di antara orang yang duduk di, ada jaraknya tidak? Nggak ada. Jadi jarak 2 meter ewang gitu nggak ada. Mau nggak mau nempel. Mau nggak mau. Atau paling tidak ketika keluar atau masuk bersentuhan, tidak bersentuhan. Kemungkinan sentuhan itu hampir bisa dikatakan 100%. Dan ini ikhtilat. Kemudian yang kelima, ikhtilat fil wadhaif, ikhtilat di dalam pekerjaan. Wal andiyah, dan tempat-tempat perkumpulan, tempat-tempat pesta, tempat-tempat convention, betul tidak? Tempat-tempat diselenggarakannya acara-acara besar. Wal aswaq, dan pasar-pasar. Wal mustashfayat, dan juga rumah sakit. Ini dianggap biasa, meskipun tempat-tempat itu diberikan judul apa? Diberikan nama apa? Islami. Acaranya disebut dengan acara Islami, tapi ikhtilat terjadi. Kemudian yang keenam kata beliau, al-ikhtilatu bainal jiran, ikhtilat di antara tetangga.
Dan ini kemarin-kemarin banyak terjadi. Dalam acara apa? Setelah lebaran, halal bihalal. Jadi tidak sesuai dengan namanya. Bukan, kita tidak sedang mengatakan merajut ukhuwah itu salah, tidak, sama sekali tidak. Tapi pelaksanaan acaranya seringkali melupakan aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melakukan apa yang dilarang. Bercampur antara tetangga wanita dengan tetangga laki-laki, bahkan salaman meskipun hanya secuil. Saking ngejaganya cuman gitu, cuman sedikit. Tapi tetap kena tidak? Tetap kena. Kalaupun tidak kena, berhadapannya mereka satu sama lain, bercampurnya mereka, itu disebut dengan ikhtilat. Solusinya gimana dong? Ya datang laki-laki saja, bapak-bapaknya saja sudah selesai, atau ibu-ibunya saja sudah selesai masalah. Acara halal bihalal bapak-bapak, acara halal bihalal ibu, selesai masalahnya. Dan semua selamat dari ikhtilat insyaallah. Kemudian yang ketujuh, dan ini yang sangat sulit dihindari juga, al-ikhtilat fil a'ras, yakni al-afrah wal hafalat. Ikhtilat di dalam acara pernikahan. Betul Pak? Dalam acara pernikahan, meskipun sekarang banyak pernikahan yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan, alhamdulillah. Tapi baru-baru ini, alhamdulillah. Tapi yang masih banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin adalah bercampurnya mereka di tempat yang sama dalam rangka acara pernikahan. Dan kemungkarannya nggak berhenti di situ. Kemudian tabarruj pun terjadi. Kemudian lantunan apa? Syair atau musik? Musik. Lantunan musik pun terjadi. Sentuhan pun terjadi. Dan banyak kemungkaran yang lainnya. Nah, Syekh kemudian mengatakan, fala yanbaghi lil mar'ati an tukhalitur rijala. Enggak pantas, kata Syekh. Tidak sepatutnya, tidak selayaknya perempuan itu berikhtilat dengan laki-laki. Dan bukan hanya perempuan yang dituntut untuk melakukan itu, laki-laki pun sama. Apa dalil yang membenarkan laki-laki kemudian berikhtilat dengan perempuan? Enggak ada. Begitupun sebaliknya. Fahadha mimma harramahu syar'u wa hadha mimma yadullu alaihi al-Qur'an wa sunnatil habibil adnan. Kata beliau, ini diharamkan oleh syariat, dilarang oleh syariat, dan itulah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi ikhtilat itu diharamkan oleh Allah, begitu juga diharamkan oleh Nabinya Muhammad SAW. Apa dalilnya yang mengisyaratkan bahwa di dalam Al-Quran Allah mengharamkan kemudian hambanya untuk berikhtilat? Maka di antara dalil yang digunakan oleh para ulama itu apa yang Allah firmankan dalam suratul Ahzab ayat yang ke-33, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa qarna fi buyutikunna. Kata Allah Subhanahu wa taala, diamlah kalian wahai hamba-hamba wanita Allah di rumah-rumah kalian. Waqar itu artinya diam dalam jangka waktu yang lama, artinya melazimi rumah. Sering-sering, lama-lamalah di rumah. Menetaplah. Waqara itu artinya menetap.
Jadi perintahnya disuruh apa? Disuruh keluar atau disuruh diam di rumah? Diam. Sudah, itu dulu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan langsung kemudian mengatakan masuk di rumah terus. Ana tahu kalimat ini pasti keluar. Mau di imah wae atau harus ada refreshing kali-kali. Jangan ke situ dulu. Siapa yang mengharamkan refreshing? Enggak ada. Tapi pahami dulu bahwa Allah menginginkan hamba-hamba perempuannya lebih sering di rumah mereka. Nah itu yang enggak paham-paham sampai detik ini. Betul tidak jamaah? Jamaah? Iya, enggak paham-paham. Bahwa di rumah lebih banyak itu yang diinginkan sama Allah. Bukan enggak boleh keluar rumah 100%. Jangan suudzon dulu sama Allah. Tapi banyak-banyaklah di rumah. Dan ayat ini belum selesai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah generasi yang pertama. Artinya yang jahiliyah, yang jahil, awail. Yani ini maksud dengan tabarruj apa jemaah? Jemaah, saya berikan bahasa yang sederhana saja. Tabarruj itu mengekspos keindahan tubuh dengan cara apapun. Itu namanya tabarruj. Jadi mengekspos keindahan badan, fisik, mau wajah, mau tangan, mau kaki, mau apapun, sehingga menjadi perhatian orang lain. Itu namanya tabarruj. Karena orang berpikir tabarruj itu hanya muka, dandan gitu ya. Betul tidak? Bukan itu saja. Tapi semua perkara yang kemudian menampakkan keindahan sang wanita dan kemudian menjadi perhatian lawan jenisnya. Ini yang disebut dengan tabarruj. Ya. Dan ini harus diperhatikan baik-baik. Asy-Syaikh kemudian menjelaskan kepada kita, wa wajhud dalalah fil ayah, sisi pendalilan dalam ayat ini kata beliau, anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allahu Jalla Jalaluhu amara azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini kalau dilihat sisi kekhususannya, ayat ini turun berkenaan tentang siapa? Istri-istri Nabi. Meskipun hukumnya umum untuk seluruh wanita. Jelas ya? Sebagaimana kaidah dalam ilmu tafsir itu, al-ibrah laisa bi khususis sabab walakin bi umumil lafzi. Pelajaran atau ibrah dalam Al-Quran itu bukan dilihat dari kekhususan sebabnya. Seperti ayat ini turun untuk istri-istri apa? Rasulullah SAW. Tapi ibrahnya, pelajarannya, syariatnya diambil dari keumuman lafaz. Kalau dilihat dari lafaz ayatnya, ini umum. Allah memerintahkan setiap wanita. Bahasanya umum. Meskipun yang dimaksud dalam ayat ini siapa? Istri-istri Rasulullah SAW secara khusus. Ya, kata beliau, Allah memerintahkan istri-istri Rasulullah SAW at-tahirat, al-mutahharat, at-tayyibat. Beliau menyebutkan sifat istri-istri Nabi yang suci, yang disucikan oleh Allah, yang baik, semuanya baik, semuanya suci, semuanya disucikan, semuanya baik. Sudah kondisinya seperti ini istri-istri Nabi itu, Allah masih perintahkan mereka untuk apa? Biluzumi buyutihinna. Mereka disuruh melazimi. Yang dimaksud dengan melazimi itu adalah terus bersamaan, terus berbarengan, menetap di mana?
di rumah-rumah mereka. Padahal wanita baik-baik bukan? Jemaah, gak ada yang ragu dengan kebaikan mereka, tapi Allah tetap perintahkan mereka tetap ada di rumah. Wa hadzal khitab, kata beliau, amun li ghairihinna min nisa'il muslimin. Perintah ini itu hukumnya umum untuk seluruh wanita kaum muslimin. Gak hanya berlaku untuk istri Nabi, tapi untuk semuanya. Sebagian ulama mengatakan begini, istri Nabi saja yang baik-baik disuruh di mana? Bagaimana dengan wanita-wanita selain mereka? Aula, lebih patut, lebih pantas berada di rumah. Sekali lagi, jangan kemudian terburu-buru membantah perintah Allah ini dulu. Jangan menganggap bahwa aduh hanya seumur hidup dalam rumah. Enggak. Boleh keluar? Boleh. Tapi sering dan lebih banyak di rumah jauh lebih. Nah itu. Masuk ke pengajian nggak boleh? Boleh, kata siapa nggak boleh? Tapi di rumah lebih banyak itu. Jangan pengajian seminggu full nggak ada di rumah. Saya mau tanya sekarang, full seminggu nggak ada di rumah, keluar terus, baik atau tidak? Anda mau tanya untuk wanita? Enggak jawabannya. Karena pasti dia kemudian menyia-nyiakan siapa? Keluarganya, suami dan anak-anaknya. Dan ini menyelisihi dan menyimpang dari tujuan tolabul ilmi. Kan nuntut ilmu itu biar apa? Jadi wanita soleha, betul? Nah wanita soleha itu di luar rumah terus atau di dalam rumah? Lebih banyak di dalam rumahnya. Sederhana nggak ini jemaah? Sederhana nggak? Susah tidak? Tidak, masya Allah. Mudah tidak mudah, tapi bagi sebagian wanita sulit. Kalau di rumah stres, betul tidak? Kalau di luar rumah happy, tapi kalau di rumah pucat mukanya. Capek lihat tembok lagi, la ilaha illallah. Padahal Rabbnya lah yang memerintahkan dia lebih banyak di rumah. Bukan suami, Allah yang minta. Dan ini yang dilupakan kebanyakan wanita. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Syekh. Lama huwa mutaqarrir anna al-ibrata bi umumil lafz la bi khususis sabab. Sebagaimana yang tetap, ada kaidah yang tetap di sisi para ulama yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa ibrah itu, pelajaran itu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa pelajaran itu, ibrah itu, hikmah itu dilihat dari keumuman lafadznya, bukan dari kekhususan sebabnya. Yang dimaksud oleh Syekh, meskipun ayat ini turun berkenaan dengan istri Nabi, tapi perintahnya untuk semua. Fa idza kunna ma'muratun biluzumil buyut, semuanya diperintahkan untuk melazimi rumah, illa idza iqtadatid darurah khurujuhunna aw khurujahunna fa kaifa yuqal bi jawazil ikhtilat alladzi narahu al-an. Kecuali ada kedaruratan, ada kepentingan yang membuat mereka keluar rumah, nggak ada masalah. Harus keluar rumah untuk menuntut ilmu atau menemani suami dan seterusnya. Mungkin mengantarkan anak sekolah, mungkin. Tapi setelah itu kemana? Pulang. Ini enggak. Sampai jemput jam berapa? Jam 4 di luar rumah. Pulang. Itu lebih baik.
Nah kata Syekh kemudian, bagaimana mungkin kemudian kita bisa mengatakan ikhtilat itu boleh, sedangkan Allah memerintahkan kaum wanita untuk di mana? Di rumahnya. Bagaimana bisa kita mengatakan bahwa ikhtilat itu jaiz seperti yang kita lihat sekarang, laki-laki perempuan di tempat yang sama, di kendaraan yang sama, di ruangan yang sama dan seterusnya, di kolam renang yang sama bahkan kan. Betul tidak? Di tempat berenang yang sama kadang-kadang. Gimana bisa ini boleh? Dan ini penyebabnya kata Syekh, ma'aqillatil wazi' ad-dini inda katsirin minan nisa. Ya, karena sedikitnya nilai agama pada kebanyakan wanita. Wa khal'ihinna jilbabil haya. Dan kemudian juga banyak di antara mereka tidak punya malu kemudian menanggalkan jilbabnya. Orang yang nggak pakai jilbab itu punya malu atau tidak punya malu? Jamaah. Anu ulangi sekali lagi. Orang yang nggak pakai jilbab, maksudnya perempuan bukan laki-laki ya. Kalau laki-laki nggak pakai jilbab. Kalau perempuan punya malu atau tidak punya malu? Hah? Tidak. Kenapa tidak punya malu? Kan masih pakai baju. Dari sisi mana kita menghukumi mereka tidak punya malu? Hah? Tidak melakukan perintah Allah. Mereka yang tidak melakukan perintah Allah, mereka tidak punya rasa malu kepada Rabbnya. Jadi dilihat dalam keadaan bermaksiat biasa saja, nggak ada masalah. Sedangkan yang punya rasa malu, maka mereka akan selalu ingat bahwa Rabbnya mengawasi mereka. Dan ketika mereka terlihat dalam keadaan bermaksiat, itu sangat memalukan. Itu bedanya antara mukmin yang sebenarnya dan mukmin yang setengah-setengah atau bahkan tidak punya iman. Malu. Karena dia tahu Rabbnya selalu memberikan pengawasan. Wa khurujihinna mutabarrijat safirat ma'a qillatil ghirah inda maharimihinna. Dan kemudian para wanita ini keluar dalam keadaan tabarruj. Bahkan mereka melakukan safar-safar tanpa mahram. Cuek aja. Pakai baju ala kadarnya, enggak pakai jilbab, sendirian melakukan safar panjang sendirian. Wah, campur lagi sama laki-laki, kendaraannya bareng, nunggunya bareng, semuanya. Kata Syekh, dalam keadaan memang ini terjadi. Kenapa? Karena mahram-mahram mereka tidak punya giroh, tidak punya kecemburuan. Jamaah. Emang masalah kalau perempuan pergi sendiri safar? Masalah tidak? Kenapa masalah? Jawab jemaah. Gak boleh. Kata siapa gak boleh? Kata Nabi Muhammad SAW, tidak halal kata Nabi. Tidak halal, artinya haram. Perempuan pergi sendirian safar tanpa mahram. Sudah begitu safarnya mutabarrij lagi. Pakai pakaian seenaknya, pakai minyak wangi habis-habisan. Sudah begitu ikhtilat lagi. Mahramnya mana? Mana ayah mereka? Mana saudara-saudara laki-laki mereka? Mana paman-paman mereka? Mana? Mana suami-suami mereka?
Gak punya ghirah. Bahkan tidak jarang perempuan-perempuan ini pergi berduaan dengan bukan mahramnya. Dengan alasan apa? Pekerjaan. Betul? Perjalanan apa namanya? Dinas. La haula wala quwwata illa billah. Udah begitu, ketika terjadi maksiat terpukul, sedih, salah sendiri. Siapa yang menyuruh Anda membiarkan wanita-wanita Anda pergi sendirian dengan bukan mahramnya dan dibiarkan begitu saja? Siapa yang nyuruh? Dengan dalih kepercayaan satu sama lain. Betul tidak, Jam? Saya yakin kamu akan berkhianat sama saya. Omong kosong. Itu namanya omong kosong. Sudah nggak ada. Kalau seseorang tidak menjaga dirinya, maka tidak ada yang bisa menjamin kemudian dia tidak bermaksiat. Tidak ada kepercayaan lagi, nggak ada. Dan itulah yang terjadi. Jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ayah, kata beliau, ayat ini tadullu ala anna al-asla alla takhrujul mar'atu min baitiha. Ayat yang tadi surat Al-Ahzab ayat 33 menunjukkan bahwa hukum asalnya perempuan itu tidak keluar dari rumahnya. Wala yuqalu lil mar'ati mutabarrijatan atau mutabarrijatun illa idza kharajat min baitiha. Dan seorang wanita tidak disebut mutabarrijah kecuali jika dia keluar dari rumahnya. Jadi kalau di dalam rumahnya dia dandan, dia seenak mengekspos keindahan dirinya, nggak ada masalah. Itu bukan tabarruj. Tapi kalau dia melakukannya ketika keluar rumah, nah ini. Ya, betul tidak jemaah? Dan ini yang sering terjadi jemaah. Di rumah ala kadarnya, ketika kondangan, habis-habisan. Ya, pakai jilbab yang pakai minyak wangi yang pokoknya yang aromanya. Betul tidak nih? Betul tidak? Betul. Padahal yang harus terjadi itu sebetulnya dalam, bukan di luar rumah. Pasti begini. Ada omongan begini. Masa iya kalau keluar rumah harus jelek kelihatannya? Enggak. Tapi jangan berlebihan. Paham gak maksudnya? Ini di luar rumah seperti bidadari, seperti permaisuri. Di dalam rumah, di luar rumah seperti bidadari, seperti permaisuri. Kalau di dalam rumah seperti apa? Gak usah dijawab sudah. Iya. Di rumah itu betul-betul tawadu. Dan ini poin penting jamaah. Betul kata Syekh. Seorang wanita itu tidak disebut bertabarruj kecuali jika dia keluar rumah. Kalau keluar rumah dalam keadaan mengekspos keindahan dirinya, tabarruj. Tapi kalau dalam rumah dia mengekspos keindahan dirinya khususnya kepada suaminya, ini bukan tabarruj, ini sunnah. Ini yang dimaksud sama Nabi, allati tasurruhu idza nadhar, wanita yang jika dilihat oleh suaminya membahagiakan, membuat suaminya senang. Lihat saja sudah senang. Kelas. Ini perempuan kata Nabi yang terbaik. Di antara sifat perempuan terbaik. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah. Lidzalika kata Syekh, qarranallahu at-tabarruja bil khuruj. Oleh karenanya Allah menggandengkan antara tabarruj dengan keluar rumah dalam ayat. Diamlah di dalam rumah, jangan tabarruj. Jadi bukan tanpa sebab, tapi karena memang keduanya punya ikatan, punya keterkaitan. Li'annaha law tabarrajat fi baitiha lam takun mutabarrijatan. Karena kalau seorang wanita mengekspos, menghiasi dirinya di dalam rumah, dia tidak disebut
wanita yang bertabarruj tidak tercela sama sekali. Tapi ketika keluar rumah dia bertabarruj. Dan itu dilarang, nggak boleh. Indah itu di dalam rumah, bukan di luar rumah. Terlihat sangat indah itu di dalam rumah di hadapan suaminya, bukan bagi laki-laki yang lain. Jelas ya? Yaqulu Ibnu Baz rahimallahu taala. Beliau kemudian mengutip perkataan Syekh Abdul Aziz Al-Mufti rahmatullahi taala alaihi, Ibnu Baz rahimallahu taala. Kata beliau rahimahullah, wa qad sammallah mukutha al-mar'ati fi baitiha qararan. Allah memberikan penamaan diamnya wanita di rumah itu sebagai qarar. Sebagai apa? Qarar. Qarar itu artinya tenang, tetap, stabil. Itu namanya qarar. Istiqrar itu artinya ketika hati itu berada di atas ketenangan. Ya. Nah, diamnya perempuan di rumah itu Allah namai apa? Qarar. Wa hadzal ma'na min asmal ma'ani ar-rafi'ati fa fihi istiqrarun li nafsiha. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Dan makna ini, makna kalimat atau firman Allah Subhanahu wa taala ini, itu memiliki makna yang sangat tinggi. Allah punya maksud yang sangat tinggi di dalam pengucapan di dalam firman yang satu ini. Apa maksudnya? Kenapa Allah bilang waqarna fi buyutikunna? Kenapa Allah menggunakan kata qarar yang maknanya itu adalah bisa juga ketenangan, ya, damai? Karena diamnya perempuan di dalam rumah itu, kata beliau, istiqrarun li nafsiha. Itu mendatangkan ketenangan bagi jiwa sang wanita kalau berada di rumah. Dan ini nggak bisa dibohongi jemaah. Fitrah perempuan itu lebih tenang di luar rumah atau dalam rumah? Dalam rumah. Nggak ada yang bisa bohong, nggak ada. Meskipun yang tukang shopping, tukang jalan-jalan, tukang apa lagi? Tukang menjajal restoran-restoran, tukang datang ke tempat wisata, mereka tidak bisa berbohong bahwa ketika di rumah mereka lebih tenang dan lebih damai. Allah lebih tahu tentang makhluknya. Makanya lihat perempuan-perempuan yang sering keluar rumah itu seperti orang stres semuanya. Lihat di jalan itu. Naik motor, yang naik angkot, mukanya stres semuanya. Gak ada yang bahagia satupun. Gak ada. Benar gak nih jemaah? Gak ada yang bahagia. Wah, Anda gak pernah lihat wanita di jalan, bohong. Kelihatan kok. Kita gak mungkin lihat ke jalan terus kan, gak mungkin. Betul tidak? Kenapa? Karena Allah lebih tahu bahwa kedamaian mereka itu lebih kuat ada di dalam rumah mereka. Kata Syekh bin Baz, warahatun liqalbiha, berdiam dalam rumah itu mendatangkan istirahat bagi hatinya, rohah, kelapangan. Meskipun di rumah ngurus ini ngurus itu, capek, betul capek, tapi dia lebih bahagia. Apalagi kalau di rumahnya ada asisten rumah tangga, wah bahagia pisan. Santai. Pagi-pagi minum teh, assalam. Mbak sini mbak, roti sini mbak. Jannah ini namanya. Betul nggak? Iya. Masih komplain juga sama suami. Jarang jalan-jalan kita. La ilaha illallah. Udah kayak di sorga hidupnya masih protes. Ini nggak bersyukur namanya. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wansyirahun li sadriha, berdiamnya seorang wanita di rumah itu mendatangkan kelapangan bagi hatinya. Fa khurujiha min hadzal qarar,
Ketika dia keluar dari kedamaian ini, yakni keluar dari rumahnya, dari tempat tinggalnya ini, yufdi ila tirabi nafsiha wa qalaqi qalbiha. Ini menyebabkan dirinya, jiwanya tergoncang, dan kemudian datang kegundahan demi kegundahan kepada hatinya. Wa dhiqi sadriha, dan kemudian hatinya menjadi sempit, dadanya menjadi sempit. Wa ta'ridhiha lima la tuhmadu uqbah. Dan ini menyebabkan dirinya terjerumus ke dalam perkara-perkara yang akibatnya, yang dampaknya tidak terpuji. Perzinahan itu banyak terjadi ketika perempuan banyak di rumah atau keluar rumah. Kenapa dulu sedikit? Kenapa zaman dulu sedikit? Kenapa? Ada tapi sedikit, nggak banyak. Kenapa? Karena perempuan lebih banyak di mana? Di rumah, nggak banyak keluar. Tapi ketika semuanya keluar, maka terjadilah musibah demi musibah. Ya, ini bukan zaman Siti Nurbaya, Ustadz. Perempuan dipingit di rumah. Lebih baik jadi Siti Nurbaya daripada jadi penzina. Betul tidak? Iya. Lebih baik jadi wanita yang ditahan oleh orang tuanya di rumah, tapi suci kemaluannya, suci jiwanya, daripada perempuan yang dilepaskan begitu saja tapi menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kehinaan. Mana yang lebih baik? Dan ini yang harus diingat oleh kaum muslimin, bahwa wanita-wanita mereka itu terlalu berharga, terlalu mulia, sehingga mereka harus dijaga betul-betul. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjaga mereka. Kemudian jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, satu dalil lagi kita sebutkan jamaah rahmatillah Allah. Dalil yang kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam suratul Ahzab ayat yang ke-53. Surat apa? Ayat keberapa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika kalian wahai kaum muslimin meminta, ada keperluan, ada hajat kepada sebagian dari mereka. Ayat ini masih berbicara tentang istri-istri Nabi, tapi maknanya umum. Kalau kalian ada keperluan sama mereka, maka mintalah atau sampaikanlah hajat kalian kepada mereka ini min wara'i hijab, dari balik hijab. Maksudnya apa? Jangan ketemu langsung. Jangan nunggu dibukain pintu terus kelihatan di depan pintu tuh. Kan banyak laki-laki seperti itu. Kalau dengar suara dari dalam rumah tuh nggak cukup, harus lihat perempuannya. Sedangkan Allah memerintahkan para lelaki itu, kalau ada kebutuhan kepada wanita-wanita muslimah ini, sampaikan, tapi dari balik hijab. Nggak perlu ketemu, nggak perlu ketemu. Ya, nggak perlu ketemu. Mana ini orangnya? Keluar atuh, nggak ada keluar atuh. Dan tidak perlu tidak enak, tidak enakan. Aduh nggak enak, takut tersinggung. Nggak ada. Karena ketika engkau keluar dari rumahmu wahai wanita muslimah, menjumpai laki-laki yang bukan mahrammu, begitu saja seenaknya, engkau sedang membuat Allah murka terhadap dirimu. Mana yang lebih gak enak? Gak enak sama makhluk atau gak enak sama Allah?
Harusnya begitu dong. Jadi biarkan orang mau bilang apapun. Karena Allah yang mengatakan. Apa sebabnya Allah memerintahkan kita seperti itu? Kata Allah, Allah sebutkan. Kata Allah, "Dzalikum atharu liqulubikum." Cara yang seperti itu jauh lebih suci bagi hati-hati kalian, wahai para lelaki, wa qulubihinna, dan hati-hati mereka. Dan hati-hati mereka terjaga perasaannya. Karena kalau sudah ada perjumpaan, disinilah pintu yang mengantarkan seseorang kemudian kepada kemaksiatan. Betul nggak? Apalagi sebagian wanita begini, ada tamu datang, tamu suaminya disuruh masuk rumah, betul tidak? Betul nggak ini? Masuk dulu Pak. Saya mau tanya, ini boleh atau enggak? Kalau nggak ada suaminya, nggak boleh. Pagar pun nggak usah dibuka. Dan seorang muslim harusnya faham, berarti wanita ini tidak ada dan dia tidak punya hak untuk masuk ke rumah itu. Jangan tersinggung. Meni sombong keluar gente. Gak ada. Karena Allah yang memerintahkan kita seperti itu. Jelas ya? Nah dalilnya apa nih? Dalilnya dari ayat ini apa? Pendalilannya bagaimana? Beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Jarir di dalam tafsirnya mengatakan, wa idza sa'altum azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam wa nisa'al mu'minin, jika kalian punya hajat, punya kebutuhan, meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi ataupun istri-istrinya orang-orang beriman, allati lasna lakum bi azwaj mata'an, yang bukan istri-istri kalian, butuh sesuatu dari mereka, fas'aluhunna min wara'i hijab, mintalah kepada mereka di balik hijab. Ai min wara'i satrin bainakum wa bainahunna, dari belakang sesuatu yang menghalangi antara kalian dengan mereka. Dan ini menunjukkan tidak boleh ada apa? Perjumpaan, tidak boleh ada ikhtilaf. Jemaah, saya mau tanya sekarang, ini bisa kita lakukan atau tidak? Bisa. Mudah. Banyak yang melakukannya atau tidak? Tidak. Kenapa? Belum paham, sekarang sudah paham. Ketika sudah paham, tetap dilakukan. Masalahnya banyak yang tidak mau melakukannya meskipun sudah paham. Panas. Mulai sekarang gak usah tidak enakan ketika menjalankan perintah Allah. Biar orang berprasangka buruk tentang kita, biarkan. Yang penting kita selamat di hadapan Allah Jalla Jalla. Dan ini dalil yang terakhir yang kita akan sampaikan insyaallah dalam perjumpaan ini. Jamaah rahmatin Allah, insyaallah kita lanjutkan perjumpaan berikutnya. Sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oh banyak, tahan sini. Kelas. Bismillah. Ada yang dari online juga. Oke. Ini atas yang sesuai pertanyaan, makin bawah makin Saya, bisa. Syukur. Baik, pertanyaan pertama. Ustaz, anak akhwat, ada momen tertentu di mana ana harus muamalah dengan ikhwan. Misalkan ketika ana membeli kain, ketika bertemu dengan penjahit, walaupun seringnya ana ditemani oleh anak-anak, bagaimana hukumnya Ustaz? Ini keliru. Kalau yang ana bilang keliru itu bukan jual belinya, bukan ke penjahitnya, tapi ditemani anak-anak, apalagi belum balik. Kalau anaknya sudah balik nggak ada masalah, laki-laki tapi anaknya juga nggak ada masalah. Kalau ditemani dengan mahramnya tidak ada masalah. Kalau tetap menjaga batasan tidak ada masalah. Ya, ini bukan seperti gini jamaah. Saya pernah menyaksikan ini. Jilbabnya besar, pakai cadar, tapi sama penjahit itu pepet-pepetan. Gini loh Pak maksudnya teh. Apa ini? Gak gini caranya. Ya, jelas ya.
Tapi ada batasannya. Ada batasannya. Dan itu yang harus dijaga. Jadi kalau ada mahramnya nggak ada masalah. Ditemani. Dan bapak-bapak ini jangan malas untuk menemani istri untuk melakukan kegiatan seperti ini. Karena nanti di akhirat yang akan dikejar sama Allah suaminya. Kenapa engkau biarkan istrimu begitu saja? Jadi jangan dianggap remeh ini. Udahlah, kamu bisa sendiri kan, bisa. Yuk sana pergi aja lah sendiri. Nggak usah ditemenin. Selesai masalahnya. Di dunia selesai. Tapi di akhirat tidak selesai. Karena Allah akan bertanya kepada suaminya, kenapa engkau biarkan wanita yang menjadi istrimu itu begitu saja, berjumpa dengan bukan mahramnya? Ya, kalau di penjahit itu semenit, 2 menit atau sejam. Apalagi mungkin yang aktivitasnya banyak bertemu penjahit, betul tidak? Iya, bisa sejam, bisa 2 jam, bisa ini, bisa itu. Belum lagi nanti kalau penjahitnya ngukur lagi, betul tidak? Jemaah, kebanyakan penjahit itu laki-laki atau perempuan? Kenapa laki-laki? Ya nggak tahu Ustaz, takdirnya begitu sudah. Kalau sadar itu bukan mahramnya, maka jaga dirinya dengan batasan-batasan. Bukan nggak boleh kemudian berikhtiar, berusaha, misalkan ini baju dan seterusnya, muamalah dengan enggak, tapi ditemani oleh mahram. Wallahu ta'ala. Pertanyaan kedua, Ustaz, gimana kalau kita pergi bersama-sama dalam satu mobil dengan suami, teman suami dan istrinya? Enggak. Maksudnya dalam satu mobil, ikhtilat bukan? Bukan. Asal posisinya benar. Paham maksudnya posisinya benar? Masing-masing dengan pasangannya. Atau dipisahkan. Yang laki-laki misalkan di depan, yang perempuan paling belakang misalkan. Enggak ada masalah. Yang penting ada mahram masing-masing. Itu enggak ada masalah insyaallah. Masya Allah. Izin bertanya, mohon nasihatnya jika kami tidak punya kendaraan dan terpaksa menggunakan kendaraan umum baik dalam kota atau keluar kota dengan mahram. Allah lebih tahu tentang keadaan kita. Kalau tidak ada pilihan lain, maka dipilih yang paling kecil madaratnya. Kalaupun naik kendaraan umum, atur bagaimana posisinya. Kalau ternyata qadarullah bersebelahan dengan bukan mahramnya, tuker. Betul tidak? Tukar, ini bisa dilakukan kok. Ya, dan ini tugas mahramnya. Ini tugas siapa? Mahram. Enggak ada yang berkeberatan kok. Sepanjang yang Anda tahu, ketika dijelaskan sebabnya, Pak, mohon maaf ini istri saya. Kalau Bapak berkenan pindah tukeran sama saya, iya Pak, silakan. Enggak ada masalah kok. Orang itu paham maksudnya apa, gitu loh. Ya. Yang jadi masalah tuh banyak di antara kita enggak sungkan, enggak enakan. Nah, ini masalahnya. Dan itu salah. Tidak ada kata sungkan di dalam kebenaran, di dalam perkara yang hak. Tidak ada. Ya, apalagi sesuatu yang akan menjadi tanggung jawab kita kelak di hadapan Allah. Kemudian, Ustaz, Anda punya usaha pakaian syar'i. Sebagai penjual, Anda pasti berusaha untuk membuat pakaian yang menarik untuk dibeli. Variasi pada tangan, Anda khawatir ini termasuk ke dalam bentuk tabarruj. Tapi untuk model baju dan kerudung tetap panjang. Ini sebetulnya sudah difahami oleh penanya. Ya, ketika pakaian ini kemudian menarik perhatian, khususnya lawan jenis sekali lagi. Ya, maka ini nggak boleh dipakai begitu saja seenaknya. Paham nggak maksudnya? Kalau jelas-jelas menarik perhatian. Kalau tertutup oleh jilbab, sebetulnya ada di dalam nih. Lawan jenisnya nggak apa-apa pakai keluar, nggak ada masalah. Tapi kalau dipakai kemudian orang pasti lihat. Kita tahulah ada pakaian-pakaian seperti itu, betul tidak? Wah, kok ini Masya Allah. Ya. Nah, yang seperti ini yang nggak boleh. Dan ini sudah masuk ke dalam kategori tabarruj. Tapi kalau pakaian itu hanya dipakai di dalam rumah, menarik perhatian banget. Pakainya dalam rumah, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Jadi seorang wanita itu harus menyadari apa yang dia pakai, apakah menjadi penarik perhatian lawan jenisnya. Kalau iya dan dia sadar itu, maka dia tidak boleh menggunakan pakaian ini.
Adapun menjual pakaian yang menarik perhatian, kalau tidak digunakan untuk menarik perhatian orang, nggak ada masalah. Paham nggak maksudnya? Boleh bikin baju yang indah, yang boleh, nggak ada masalah. Asal yang beli ini dikasih tahu, atau orang-orang yang tahu bagaimana cara memakai pakaian ini, di mana mereka harus pakai pakaian ini. Ini sama seperti begini jemaah. Orang yang jual pisau, boleh nggak jual pisau? Kenapa boleh? Karena ada maslahat yang bisa terjadi menggunakan apa? Tapi kalau dipakai bunuh orang gimana? Ya bukan itu, bukan urusan kita. Paham maksudnya? Baju juga sama. Sehingga ada baiknya kemudian misalkan setiap pembeli dikasih tahu, Mbak, ini pakainya gini loh aturannya, ya. Ini bukan untuk dipakai keluar rumah ya. Ya, biasanya kan ada penjual-penjual pakaian yang memang tidak pantas untuk dipakai ke rumah, betul? Ya Pak, dipakai keluar rumah, betul tidak? Kasih tahu ini bukan pakaian keluar rumah. Nah, dengan cara itu sang penjual sedang menyelamatkan dirinya dunia dan akhirat. Ya, jadi nggak ada masalah, insyaallah taala. Selama yang menggunakan tahu bagaimana cara menggunakan pakaian supaya tidak terjerumus ke dalam tabarruj. Nasallallahu salamata wal afiyah. Saya ingin bertanya, apakah ada batasan ketika seseorang terpaksa harus berada di tempat pendidikan yang masih ada ikhtilat, masih menggabungkan perempuan dan laki-laki dalam satu ruangan kelas? Meskipun saya sudah berusaha untuk mengingkarinya dalam diri, apakah yang harus saya lakukan? Kalau anak laki-laki dan perempuan ini sudah mencapai usia baligh, ini nggak boleh, nggak cukup diingkari, nggak cukup apa? Diingkari, karena madaratnya terus berjalan. Ya, saya tahu tidak mudah, tapi tidak hanya cukup sebatas pengingkaran, harus berusaha untuk memisahkan ini. Ya, dengan memberikan saran mungkin ke tempat pendidikannya, ya, atau apapun yang bisa dilakukan, semampu yang bisa dilakukan. Perkecil madaratnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Suami saya kerja kantoran. Ini pertanyaan berikutnya. Dan saya disuruh suami untuk jaga warung yang tempatnya bukan di rumah, tapi di tempat usaha. Hukumnya gimana? Pertanyaan anak, ada mahramnya atau tidak? Kalau ada mahram selain suami tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada mahramnya enggak boleh. Apalagi di pasar misalkan. Dagangnya di mana? Di pasar. Saya mau tanya, di pasar itu ikhtilat atau tidak? Campur konsumen dengan pedagang atau tidak? Campur. Banyak maksiat tidak? Banyak. Nah, kalau nggak ada mahramnya gimana? Nggak boleh. Secara syar'i nggak boleh. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ustadz, Anda belum mampu beli ruko atau kios, jadi usaha masih bergabung dengan rumah. Bagaimana hukumnya Ustadz? Bisnis di bidang fashion, nggak ada masalah kalau jelas batasannya. Lalu bagaimana pula kalau bisnisnya online? Jadi tidak menerima langsung tamu ke rumah, paling hanya Gojek saja. Boleh tidak? Boleh, nggak ada masalah. Selama nggak perlu tampil di depan kamera terus-terusan. Ya ibu-ibu ya, ini kakak ya, ini kakak terus. Tapi di depan itunya, di depan apa? Terekspos dia, nggak, jangan. Suara aja cukup nggak? Cukup. Atau tulisan saja keluar terus. Alas. Orang tuh suka begini jemaah. Seakan yang menentukan minat orang itu adalah bahasa yang dia ucapkan. Trik dagang, cara marketing S3, apalah segala macam istilah mereka. Rizki itu tidak ditentukan oleh itu. Ya, Allah yang menentukan rizki. Ada orang-orang yang bisu, ada orang-orang yang buta, yang tidak bisa berikhtiar semaksimal saudaranya yang normal, tapi dia bisa menjalankan usahanya. Karena yang datangkan rizki itu Allah, bukan ikhtiar kita semata. Jadi gak usah berlebihan dengan hal-hal yang seperti ini.
Nggak usah berlebihan. Saya mungkin pernah cerita, ada satu orang yang saya tahu, toko bangunannya di atas gunung, gak ada jalan lagi, mentok gunung, tebing langsung udah kelas. Tapi yang beli bahan bangunan dari dia itu dari Padalarang, dari sini Margahayu, dari Gede Bage. Ini marketingnya hebat? Enggak. Sekolah saja nggak lulus, baca tulis saja terbata-bata, tapi rizkinya Allah yang menjamin. Kelas, beres. Yang penting ikhtiar, beres sudah. Jangan berlebihan. Wallahu ta'ala. Maksud saya berlebihan itu jangan kemudian harus melanggar syariat Allah gitu, di dalam menawarkan barang atau yang semisal. Gak usah. Semuanya pasti dijamin oleh Allah. Ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau anak perempuan kuliah di luar kota? Misalnya di Yogyakarta, karena jurusan yang anak saya ambil hanya ada di luar kota. Kenapa harus keluar kota? Kenapa harus ambil jurusan itu maksudnya? Jamaah, apa yang dicari dengan kuliah ini apa? Apa maslahatnya untuk Islam dan kaum muslimin? Apa faedahnya? Apakah ujung-ujungnya setelah kuliah nikah, punya anak terus di rumah? Kenapa ini nggak pernah difikirkan? Kenapa ini nggak pernah difikirkan? Anak ini kuliah jauh-jauh terus jadi apa? Terus apa manfaatnya? Apa maslahatnya maksudnya? Itu dulu yang anak ingin kita ini berpikir. Kalau kemudian jurusannya penting, maslahatnya luas, sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin dan seterusnya, dan dia punya kesempatan untuk bermanfaat dan seterusnya, maka boleh nggak di luar kota? Boleh, tapi dengan syarat pulang perginya ditemani mahram, dan sebisa mungkin di tempat kuliahnya di sana ditemani juga oleh mahram. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, ahsan jangan. Kita semua tahu, sebaik apapun anak perempuan, ketika dia dibiarkan sendirian di tempat yang jauh dari orang tuanya, kita tahu dia menghadapi godaan seperti apa. Tahu kan? Tahu tidak? Tahu. Banyak serigala di tempat-tempat lain itu. Banyak yang tadinya waduh mutahajjibah, baik, lihat laki-laki nggak berani, pulang selesai kuliah jilbab lepas, laki-laki gonta-ganti. Terjadi nggak itu? Dan semua karena orang tuanya mengizinkan dia pergi jauh. Nanti ayah ibunya yang akan ditanya nanti dah. Jadi kalau kemudian madorotnya seperti itu untuk apa? Bukan berarti perempuan nggak boleh kuliah, kuliah setinggi-tingginya silakan. Tapi dengan cara yang benar. Kita butuh dokter-dokter perempuan, kita butuh